Ternyata budidayanya susah, Mas. Ternyata susah. Karena nggak semudah yang dibayangkan ya lobster dikawinkan terus menetas, digedekan ya, langsung berhasil dijual. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Untuk dari perkawinannya aja di fase breeding itu kita butuh seleksi induk yang kualitasnya bagus. Kita harus cek induk yang memang itu produktivitasnya tinggi. Setelah itu baru kita kawinkan. Pada saat fase perkawinan pun kita harus rutin untuk mengecek kondisi lobsternya, apakah mereka udah bertelur, udah mulai produktif atau belum gitu. Kalau sudah mulai ada indikasi bertelur, kita harus langsung sortir. Karena jangan sampai kejadian induk lobster itu bertelur dan menetas di kolam perkawinan. Karena itu nanti bisa resikonya itu terhadap burayak-burayaknya atau bibit-bibit yang baru itu akan riskan untuk mati, Mas. Bisa dikanibal soalnya. Apalagi induk yang itu sudah bertelur itu pasti akan mengalami fase molting setelah telurnya menetas. Nah, induk molting itu kan lembek, Mas. Lembek ya sasaran empuk untuk kanibalisme. Itu baru di fase breeding. Resiko-resiko yang lain lebih banyak lagi. Pada saat karantina gimana cara kita maintain bibitnya supaya dia tuh sehat dan bisa siap tebar. Baru siap tebar ya, bukan besar, baru siap tebar. Setelah siap tebar pun kita harus benar-benar bisa mengkondisikan kolam pembesaran dulu, Mas, untuk ditebarkan, untuk dibesarkan. Itu kita perlu mengkondisikan kolam pembesaran, gimana sirkulasi airnya, oksigennya tercukupi, medianya apakah cocok atau enggak. Dan air pun nggak sembarangan air, kondisi airnya tuh harus sesuai dengan habitatnya, itu yang ideal, terutama untuk pengecekan pH, TDS, ya, kandungan endapan, terus sumber airnya tuh dari mana, kita harus tahu semua itu. Dari kesulitan-kesulitan tersebut kita pun sampai pernah mengalami kegagalan ya, paling fatalnya waktu itu untuk pembesaran itu kita sampai mengalami kematian massal sekitar ya walaupun cuma setengah kintal sih ya, 9 juta itu karena faktor salah pakan, Mas. Bukan salah pakan sih, pakannya bener, tapi cara mengolah pakannya, Mas. Jadi waktu itu kita berpikiran kalau protein yang paling tinggi itu kan protein hewani. Kita berpikiran fokusnya hanya sekedar asupan protein yang banyak supaya lobster cepat besar gitu. Tapi kita nggak mempertimbangkan dampaknya, efeknya, sama resiko-resiko yang harus kita hadapi ketika kita pakai pakan hewani. Waktu itu pakai cacing sutra. Cacing sutra itu memang bagus, Mas, untuk pertumbuhan. Tapi untuk mengolahnya kita harus tahu cacing sutra itu jangan sampai mati ketika ditebar untuk jadi pakan. Sedangkan cacing sutra itu rawan mati. Nah, akhirnya ada sebagian cacing sutra yang mati, yang lain ikut mati, mencemari air, lobster ikut mati.